Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Kembali lagi bersama kita di posting podcast tanpa streaming. Oke, langsung aja di sini udah ada beberapa narasumber yang akan ditanya-tanya mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, perkenalan dulu boleh kali ya. Perkenalan narasumber-narasumber siapa aja nih, nomor orang narasumbernya. Dimulai dari Naila. Silakan. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Malam. Naila. Gokil. Halo Naila. Selanjutnya ada Nabila Khair. Sok atuh. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Nabila Khairunisa. Salam kenal Nabila. Selanjutnya ada Ade Suryani. Silakan Ade. Halo semua, perkenalkan nama saya Ade Surya Lestari. Halo. Selanjutnya ada Anelis Mernisi. Silakan Anelis. Ya, halo semua. Kenalin nama saya Nelis Bernisi. Salam kenal ya. Salam kenal. Selanjutnya nih ada tamu kita yang terhormat Cai Cilia Agila. Silakan Cai Cilia. Halo semua, perkenalkan nama saya Halo. Sesnia Gina, biasanya dipanggil Anggi. Halo Anggi. Oke, perkenalan udah. Langsung aja ya. Saya tanya-tanya kalian. Baik, pertanyaan pertama. Penasaran kenapa masyarakat harus berperilaku toleransi? Nah ini saya mau Nabila Harunisa jawab. Mengapa masyarakat harus berperilaku toleransi ya? Sok, Nabila. Oke, seru banget nih pasti ya kita masuk ke tema toleransi. Oh iya dong. Pertanyaannya tadi kenapa masyarakat itu harus berperilaku toleransi ya? Menurut aku, toleransi itu kan bisa menciptakan kerukunan dan tentunya bisa memberikan rasa nyaman walaupun kita memiliki perbedaan agama dan juga bangsa. Jadi itulah kenapa kita harus berperilaku toleransi. Good, 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 good. Tapi di lingkungan rumah rukun semua tuh. Ya adalah tetangga-tetangga yang julid-julid mah. Weh, oh gitu. Julid, ya julid juga rukun juga sih maksudnya. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut pertanyaan kedua adalah eh, tentu dalam agama diajarin mengenai toleransi kan. Nah, apa batas-batas toleransi dalam agama Islam? Ini boleh dijawab sama Naila Azara. Sok atuh Naila. Oke, baik. Jadi, pertanyaan tadi, apa saja sih batas-batas toleransi dalam agama Islam? Nah, yang pertama tuh ada beberapa jabaran. Yang pertama tuh ada terhadap agama lain, yang dimana kita tuh harus menghormati pendapat, keyakinan, menghargai keyakinan orang lain tanpa adanya paksaan untuk memeluk agama kita. Lalu yang selanjutnya yang terdapat toleransi perbedaan pendapat, yang dimana kita juga diajarkan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain tanpa harus menyinggung dengan pendapat kita sendiri gitu. Selanjutnya toleransi terhadap perbedaan budaya. Nah, terhadap budaya ini tuh diharapkan umat muslim dan umat yang berbudaya itu saling berhidup berdampingan dengan baik sehingga tidak menimbulkan perkara-perkara yang bisa memecah belah pihak gitu. Terus terhadap perbedaan gender, lalu terhadap perbedaan sosial dan ekonomi, yang dimana kita ini sama-sama manusia. Jadinya diharapkan kita tuh semua saling menghormati, menghargai, membantu dan mendukung sesama gitu. Oke, good jawabannya. Thank you Naila Zahra. Oke, pertanyaan selanjutnya ini masih sedikit selaras. Namun apa batasan dari toleransi yang tidak boleh dilakukan? Nah, ini saya mau dari tamu kita, Anggi, yang akan menjawab pertanyaannya. Silakan Anggi. Um, menurut saya, menurut saya nih dari sisi Katolik, karena saya agama Katolik, jadi saya akan menurut ajaran Katolik ya. Ya. Toleransi dalam agama Katolik itu tuh, setahu saya itu ada mencakup penghargaan terhadap kebebasan beragama dan juga penghormatan terhadap keyakinan orang lain, di mana kita tuh harus menghargai agama orang lain
dan juga menghargai keputusan orang lain dalam memilih agamanya. Itu menurut saya dari tindak toleransi dalam agama Katolik. Terus ada juga tuh contohnya itu kayak eh, tindakan seperti penindasan itu nggak boleh, terus ada tindakan kekejaman juga terhadap orang lain. Pokoknya tuh yang nggak sesuai dengan ajaran moral agama Katolik itu juga diajarin di dalam toleransi agama Katolik. Itu sih menurut saya. Oh, oke 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 oke. Karena eh, itu udah keluar dari nilai-nilai dasar dalam agama Katolik, dalam iman Katolik. Oh, paham paham paham. Tapi Nggi, kalau misalkan ada orang-orang Katolik yang pakai sarung, boleh gak? Sarung apa tuh? Ya sarung wadimor, gajah merangkak gitu, misalkan boleh gak? Gajimor tuh apa ya? Wadimor sarung-sarung, tahu sarung kan? Kayak biasa, ya biasa orang Oh, muslim kalau pakai sarung biasa sarung. boleh. Oh boleh, ya udah berarti boleh kan? Boleh. 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 Berarti masuknya toleransi juga tuh ya? Toleransi. Boleh sih, nggak apa-apa. Oh boleh. Nggak ada Oke. larangan. Kayaknya kalau sarung bisa dipakai semua orang gak sih, Ari? Iya, Oh, iya juga betul. ya. Iya juga ya. Nggak ngeliat agama juga sih, ya makanya. Takutnya kan nggak boleh kan? Ternyata boleh. Kalau lagi sholat boleh pakai sarung nggak? Waduh, kalau lagi sholat mah ya sholat gitu kan. Sujud, ngapain repot-repot pakai sarung? Gak Oke, boleh terima dong, kasih. Nay. Masa sholat sambil sarungan? Batal. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini berkenaan tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini saya mau jawab dari Anel. Silakan Anel. Oke, kalau pertanyaannya kayak gitu pasti jawabannya banyak banget ya contoh-contohnya. Cuman saya Betul. sebutin beberapa aja. Jadi kayak misalnya tuh tidak memaksa orang lain untuk berpindah agama. Jadi itu kan Iya. hmm, banyak ya di konteks kita nih lagi bercanda nih sama misalnya ada di temen kita tuh yang non muslim gitu. Terus Iya. kita kayak asyhadu asyhadu coba gitu. Waduh, Itu kan waduh, banyak waduh, waduh. banget kan ya kejadian kayak gitu. Nah, itu Iya. harusnya sebenarnya nggak boleh sih ya. Nah, terus juga tidak melakukan diskriminatif, terus tidak mengganggu proses ibadah agama lain, dan memperbolehkan teman atau orang lain beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, jadi kayak mungkin ada contohnya juga, kan di setiap agama tuh punya hari-hari penting tersendiri kan. Iya, Nah, biasanya di betul. hari-hari penting itu mereka ke tempat ibadahnya terus istilahnya macet lah gitu kan karena mereka Ah, berkumpul di satu tempat. Nah itu tuh kita harus toleransi ya sih kayak kita tuh nggak boleh kayak aduh nih apa bikin macet aja nih gara-gara ada ini itu tuh nggak boleh. iya. Jadi kita saling menghargai satu sama lain kan di setiap agamanya pasti ada kegiatan penting seperti itu. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Jawaban yang bagus dari Anel. Thank you, Anel. Anelis Selanjutnya. nih keren banget ya pembawaannya. Kayaknya perlu ditanya pendapatnya berkali-kali nih karena asik banget gitu pembawaannya. Parah, parah, parah. Wow, asik banget atau asik sendiri ya? Jadi konsultan ini mah. Ini asik banget beneran Anelis. Jadi kepala sekolah, Nel. Lanjut. Ini ada yang belum ditanya satu orang dari Tari. Pertanyaan Tari, bagaimana caranya agar toleransi ini tetap terjaga, Tar? Sok atau dijawab. Sebenarnya ini hal yang sangat mendasar, namun beberapa orang belum bisa melakukannya. Yang pertama, berteman dengan siapa aja, tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Benar gak sih? Kita tidak Betul. mungkin dong mengenal seseorang tanpa lebih dulu dan langsung menjudge-nya. Siapa tahu mereka membangun fondasi yang kuat, yang dengan muka yang sangar gitu. Tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty. Betul, 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 betul. Itu kuli Jawa tuh biasanya tuh. Benar. Nah, terus kita juga jangan memotong pembicaraan orang lain karena itu sangat tidak sopan. Itu ya tadi ya.
Oke. Ya gak apa-apa terbata-bata kan, daripada jadi batu bata mending terbata-bata. Kayaknya perlu banyak belajar dari analis deh biar penyampaiannya tuh Iya, seru. benar banget. Tuh. Analis, mohon ajarin kita ya, analis. Oh, iya sama Ntar analis. nanti Boleh. saya buka seminar deh, boleh ya? Boleh. Boleh banget Ketua ya. yayasan. Benar. Dah, oke. Udah terjawab oleh para narasumber. Kita akhiri aja podcast kali ini. Terima kasih atas narasumber yang telah hadir. Terima kasih pada penonton semua. Kita ramai banget. Ini ada 3.200 orang penonton. Terima kasih juga sama Pak Rija yang udah nonton. Dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa di posting podcast tanpa streaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.